Penelitian pendidikan adalah upaya sistematis untuk memahami, mengevaluasi, dan memperbaiki proses serta hasil pendidikan melalui pendekatan ilmiah. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pengetahuan yang dapat digunakan dalam pengembangan teori, metode, strategi, serta kebijakan pendidikan. Karakteristik utama penelitian pendidikan, tujuan praktis dan teoritis. Fokus pada proses pembelajaran, berorientasi pada masalah. Metodologi yang beragam, berorientasi pada inovasi, melibatkan banyak stakeholder, penggunaan data yang objektif dan valid. Jenis penelitian pendidikan, penelitian deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena pendidikan. Penelitian eksperimen, bertujuan untuk menguji pengaruh satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat dalam kondisi yang terkontrol. Penelitian korelasional digunakan untuk mengetahui hubungan atau keterkaitan antara dua atau lebih variabel. Penelitian tindakan kelas adalah penelitian praktis yang dilakukan oleh guru di dalam kelas untuk menyelesaikan masalah pembelajaran secara langsung. Penelitian kuantitatif dan kualitatif adalah dua pendekatan utama dalam penelitian pendidikan yang memiliki perbedaan signifikan dalam metode dan tujuan. Pengertian penelitian. Penelitian adalah sebuah kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tertentu. Penelitian dirancang untuk memberikan penjelasan dan jawaban yang diperlukan dalam menghadapi masalah tersebut, sekaligus menawarkan alternatif solusi untuk mengatasinya. Penelitian terapan atau applied research dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dengan mengaplikasikan dan mengembangkan ilmu yang diperoleh dari penelitian dasar ke dalam kehidupan nyata. Metode penelitian pendidikan. 1. Penelitian historis. 2. Penelitian deskriptif. 3. Penelitian perkembangan studi. 5. Penelitian korelasional. 6. Penelitian eksperimental. 7. Penelitian eksperimental. 8. Penelitian komparatif. 9. Penelitian tindakan. Masalah merupakan salah satu komponen penting dalam penelitian. Tidak ada masalah berarti tidak ada penelitian karena dari masalah. Itulah seluruh kegiatan penelitian berawal. Masalah dapat didefinisikan sebagai kesenjangan yang terjadi antara apa yang diharapkan dengan apa yang ditemukan atau dilaksanakan. 2. Rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan tahap yang dapat menentukan arah penelitian. Dari rumusan masalah dapat diketahui jangkauan penelitian serta tujuan penelitian. Selain itu, rumusan masalah dapat menjadi petunjuk ancangan yang digunakan. 3. Rumusan masalah penelitian. 1. Identifikasi masalah merupakan tahap awal yang penting dalam penelitian untuk menemukan dan menentukan masalah yang akan menjadi fokus kajian. Proses ini melibatkan analisis fenomena, pengamatan mendalam, serta penelusuran literatur terkait guna memahami latar belakang penelitian. Langkah ini membantu mempersempit cakupan penelitian, merumuskan pertanyaan penelitian yang jelas, dan memastikan relevansi serta kontribusi penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Identifikasi masalah dilakukan dengan menguraikan pertanyaan seputar tema tertentu, mengenali indikasi terjadinya masalah, dan menginventarisasi masalah yang penting serta mendesak. Tahapan ini mempermudah peneliti dalam menentukan variabel, indikator, dan parameter penelitian untuk membangun fokus yang spesifik dan terarah. 2. Latar belakang masalah adalah informasi yang disusun secara sistematis untuk menjelaskan fenomena atau masalah yang menarik dan relevan untuk diteliti. Bagian ini berperan penting dalam memberikan alasan mengapa suatu masalah perlu dikaji, menunjukkan urgensinya, serta menjelaskan pendekatan yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya. Latar belakang juga menguraikan situasi yang melatar belakangi masalah. Kesenjangan antara harapan dan kenyataan, teori dan praktik, serta faktor-faktor lain yang memicu penelitian. Selain itu, latar belakang menyoroti relevansi akademik, biaya, tenaga,
dan waktu yang sesuai untuk penelitian tersebut, sehingga memberikan dasar yang kuat bagi pelaksanaan penelitian Tamulis et al. 2021. Mahdiyah, tahun 2015. Rumusan masalah penelitian merupakan bagian penting yang berfungsi sebagai panduan bagi peneliti dalam menentukan arah dan langkah penelitian secara keseluruhan. Rumusan ini dirancang untuk menjawab pertanyaan spesifik terkait masalah yang dikaji. Sebagai contoh, penelitian dapat difokuskan pada faktor-faktor yang memengaruhi tingkat penggajian profesional di bidang tertentu atau hubungan antara peningkatan penghasilan perusahaan dengan tingkat ketidakpuasan karyawan, seperti yang dikemukakan oleh Sarwono tahun 2006. Rumusan masalah yang baik memberikan kejelasan dan fokus dalam menjawab pertanyaan penelitian yang relevan. Fauzia Hamid dan Ana Pertiwi. 2018. 4. Merumuskan masalah penelitian dalam praktik. Pendidikan adalah tahap awal yang penting, karena menentukan fokus penelitian yang akan dilakukan. Tidak semua masalah dapat diselesaikan melalui penelitian, sehingga masalah yang dipilih harus fleksibel, jelas, signifikan, dan etis. Rumusan masalah membantu menjabarkan secara operasional isu yang tersirat dalam judul atau topik penelitian. Dengan mempertimbangkan model-model masalah seperti normatif, fungsional, kausal, atau deskriptif. Selain itu, bentuk-bentuk masalah penelitian dapat diklasifikasikan berdasarkan tingkat eksplanasi, seperti deskriptif menggambarkan fenomena, komparatif membandingkan variabel, atau asosiatif menganalisis hubungan antar variabel, baik simetris, kausal, maupun interaktif. Pendekatan ini memastikan rumusan masalah relevan dengan tujuan penelitian dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu dan pemecahan masalah kehidupan Rasid. 2022. Abdullah, tahun 2015. Masalah penelitian yang baik memiliki beberapa ciri utama yang menjadi pedoman dalam memilih topik penelitian. Pertama, masalah tersebut harus memberikan kontribusi nyata, baik dalam pengembangan teori, perbaikan metode, maupun manfaat praktis. Kedua, harus memiliki orisinalitas. Artinya bukan merupakan pengulangan dari penelitian sebelumnya, baik dari segi masalah, kerangka konsep, maupun pendekatan. Ketiga, pernyataan masalah harus jelas dan mencakup hubungan atau asosiasi antara dua atau lebih fenomena yang dapat diukur. Keempat, aspek kelayakan feasibility harus diperhatikan, termasuk ketersediaan sumber daya, waktu, biaya, keterampilan peneliti, serta dukungan fasilitas yang memadai. Tamoulina Bir Sembiring dan Irmawati. 2024. 1. Bacaan. 2. Pertemuan ilmiah. 3. Pernyataan pemegang kekuasaan. 4. Pengamatan observasi. Sumber masalah penelitian. Beberapa sumber utama meliputi 5. Wawancara dan kuesioner. 6. Pengalaman. 7. Intuisi, inspirasi spontan dari pikiran manusia. Sering muncul dalam kondisi tertentu seperti refleksi pribadi. Rumusan masalah yang baik. Rumusan masalah yang baik memiliki kriteria berikut. Orisinal, belum banyak diteliti. Bermanfaat bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Ilmiah dapat diuji secara empiris.
jelas, padat, dan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan. Etis, tidak menyinggung adat, agama, atau ideologi. 7. Urutan menulis masalah penelitian. 1. Tentukan satu topik. 3. Pilih satu topik dari daftar. 4. Evaluasi masalah penelitian. Variabel penelitian dan hubungannya. Pengertian variabel. Variabel dapat diartikan sebagai sesuatu yang memiliki perbedaan atau variasi. Dalam pengertian lain, variabel juga merujuk pada simbol atau konsep yang dianggap memiliki sejumlah nilai tertentu. Pengertian abstrak ini dapat dipahami lebih baik melalui contoh berikut. Hubungan antara kecerdasan dan prestasi belajar. Pengaruh warna terhadap minat konsumen dalam membeli sepeda motor. Hubungan antara strategi promosi dan peningkatan volume penjualan. Contoh dari variabel penelitian meliputi kecerdasan, prestasi belajar, warna, minat beli, promosi, dan volume penjualan. Menurut Sugiono, variabel adalah segala sesuatu yang ditentukan oleh peneliti untuk dipelajari guna memperoleh informasi. Variabel memiliki hubungan yang erat dengan teori, yang nantinya dijadikan dasar untuk menarik kesimpulan.
seperti layanan pegawai, ATM, customer service. Karena kualitas pelayanan dapat merujuk pada semua aspek layanan, ruang lobi atau toiletnya. Variabel yang lebih spesifik adalah kualitas pelayanan dan muamalat di Tulungagung. Pada periode tahun 2012 sampai tahun 2015. Variabel ini jelas karena dapat diukur. Kualitas pelayanan diukur menggunakan dimensi SERVQUAL yang meliputi tangibles bukti fisik, reliability kehandalan, responsiveness ketanggapan, asuransi jaminan dan kepastian, dan empati. Pengertian indikator variabel adalah cara untuk menetapkan parameter dalam pengukuran suatu variabel.